Ba'da. Ibu-ibu jamaah Al-Mukarramah rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita kembali hadir di majlis ilmu, majlis sholawat, majlis Quran, majlis zikir, majlis doa dan munajat, khususnya kirim doa untuk para ahli kubur kita yang sudah mendahului kita, yang saat ini berada di alam barzakh. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan di alam kubur mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ditempatkan di taman surga. Amin. Dan perjalanannya sampai di hari kepastian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesempatan, sehat lahir batin, amin. Sehat jasmani dan rohani, amin. Sehat yang tidak akan datang rasa sakit, amin. Sampai pada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, amin. Amin Allahumma amin. Dan juga doa untuk keluarga kita, khususnya keluarga kami. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Putra-putri kami, menantu, cucu, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan semua yang hadir mudah-mudahan generasinya menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya pada sore hari ini kita melanjutkan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari guru kita Imam Nawawi Al-Bantani, yang mengambil 7 nasihat pada makalah yang kelima. Makalah yang kelima, 7 pertanyaan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan jawaban beliau. Ada 7 pertanyaan. Kalau tidak salah, Jumat yang lalu baru sampai pertanyaan yang kedua ya. Ini 1 atau 2 sih yang sekarang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya. Masih yang kedua. Oh, kemarin baru yang 1 ya. Apa ya? Ya. Karena ada 7 pertanyaan, kalau setiap pertemuan dijawab 1 pertanyaan, berarti butuh 7 kali pertemuan ya. Oh iya. Tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa mengambil teladan, mengambil nasihat. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi kita paham dan bisa kita amalkan. Daripada panjang-panjang semuanya tapi kita tidak paham, malah bingung. Masuk telinga pilih kanan. Yang sedikit tapi paham, atau pilih yang banyak tapi tidak paham. Sedikit paham, banyak banyak paham, dikit paham. Pilih yang sedikit tapi paham. Ya, satu-satu. Kalau cuma baca selesai ya. Tapi belum tentu bisa kita hayati, bisa kita resapi ya.
bisa kita betul-betul masukkan dalam perasaan, karena ini adalah hikmah, ini adalah nasihat ya, untuk hati kita. Sahabat Ali karramallahu wajhah ditanya tentang apakah ada sesuatu yang lebih luas dari bumi. Ma ausa'u minal ardi. Apakah ada sesuatu yang lebih luas dari bumi? Sahabat Ali karramallahu wajhah menjawab, ada, yaitu al-haqqu. Kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Seluas bumi tetap ada batasannya, ada ukurannya, ada juga masanya, ada juga masa berakhirnya. Itu luasnya bumi, bisa terukur. Tapi yang namanya kebenaran tidak dapat ditentukan, terbatas pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dan terukur. Karena lintas waktu, lintas tempat. Karena kebenaran itu tidak hanya diakui di dunia, tapi kebenaran itu adalah sampai di akhirat. Dimanapun ada sebuah kebenaran, pasti kebenaran itu tetap ada, tetap kekal. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kalian menjadi orang yang ragu. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, dari Allah, dan janganlah engkau ragu tentang kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran tentang adanya Tuhan. Allah itu satu, Allah itu hak. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu kebenaran yang tidak hanya di dunia, tapi juga kemanapun kita pergi, dimanapun kita bertempat, disitulah kebenaran bahwa Allah lah Maha Esa, dan kepada Allah lah kita semua bergantung kepadanya. Kalau dunia, ya pada masa kehidupan dunia saja, luasnya bumi itu terbatas di dunia saja. Tapi kalau kebenaran itu di sini, di sana, nanti, setelah ini juga tetap benar. Saya kasih contoh misalnya. 3 kali 3 sama dengan berapa? 3 kali 3, 9. Ini kebenaran. Ini al-haqqu mir rabbika. Seandainya tidak di bumi pun ada pertanyaan, 3 kali 3 berapa? 9. Di 7 langit, langit 1, 2, 3, 4 sampai 7, malaikat ketika ditanya pun jawabannya pasti sama. 3 kali 3 itu 9. Ini karena kebenaran. Sehingga kebenaran dimanapun tempatnya, termasuk lintas waktu. Dulu ketika manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, ketika ditanya 3 kali 3 ya 9 dulu. Padahal dulu kan dulu sekali itu.
Sampai pun nanti hari kiamat 3 kali 3, jawabannya 9. Sampai pun nanti di alam kubur 3 kali 3, 9. Maka kebenaran itu ausa'u minal ardi. Ini kebenaran yang berdasarkan logika kita. Tapi itu hak, itu kebenaran. Maka dari itu ketika kita disuruh mengatakan qul huwallahu ahad Allahus somad, ini kebenaran lebih luas dari bumi. Karena kebenaran ini kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun itu tidak akan berubah. Walaupun dimakan oleh massa, walaupun tempatnya itu berpindah. Sampai pun pindahnya tidak hanya pindah alam, maksudnya tidak hanya pindah tempat di dunia, tapi juga pindah alam. Ibu-ibu diingat-ingat ya, diingat-ingat. Nanti ketika di alam kubur, coba tanya saja. 3 kali 3. Nah, tanya lagi di sana gitu. Tentang Allah itu satu, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Coba nanti ditanya. Kalau enggak lupa ya. Makanya diingat-ingat. Ya udah kalau enggak lupa. Sekarang kalau gampang ingat-ingatnya ya 3 kali 3 gitu. 3 kali 3 itu. Nanti ketika di alam kubur ketemu tanya 3 kali 3 berapa? 9. Ini karena al-haq lebih luas. Lebih luas itu. Itu baru di alam kubur. Belum lagi nanti di alam mahsyar. Belum lagi nanti di alam hisab. Belum lagi nanti di alam mizan. Belum lagi nanti di alam sirat. Sampai pada alam fasal, yaumul fasal. 3 kali 3 itu kebenaran. Tapi kalau luasnya bumi, kalau sudah kiamat hilang itu. Bumi itu hancur itu. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung yang menjadi paku dunia itu sudah bertebaran itu. Bertebaran, sudah tidak ada bentuknya lagi itu. Sudah ada bentuknya lagi, itu bumi. Artinya luasnya bumi itu ada balasannya, dimakan tempat, dimakan waktu. Nggak usah repot-repot mikir kiamat. Sekarang bumi Semarang saja lama-lama dimakan oleh laut. Dimakan laut lama-lama itu. Betul enggak? Ibu-ibu pernah ke Sayung, jalan-jalan ke Sayung sana? Pernah lihat makomnya Syekh Mudakir? Dulu itu kampung Sayung Moro Demak. Morosari. Sekarang sudah jadi lautan. Artinya apa? Bumi sudah termakan oleh laut ya. Artinya ada batasannya, terbatas. Tapi yang namanya kebenaran tetap hak, luas melebihi luasnya daratan bumi ini. Ibu-ibu yang saya hormati, ternyata sudah sore ya, sudah mau maghrib ya. Terima kasih. Jadi Saya baru 2 ya, baru 3. Nanti yang ketiga, keempat lebih menarik lagi. Dan ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah betul-betul orang yang cerdas. Ilmunya di bawah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan dalam manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa.